Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulfina dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan sebelumnya mohon maaf saya membuat video ini dengan ala kadarnya karena kondisi saya yang sedang kurang fit. Mohon dimaklumkan dan mohon pengertiannya. Oke, lanjut saja. Saya akan bahas tentang model komunikasi massa. Yaitu di sini saya memilih komunikasi model transmisi dan model ritual. Lanjut saja. Model transmisi, model ini memiliki pandangan bahwa komunikasi adalah proses pengiriman atau transmisi sejumlah informasi atau pesan kepada penerima. Dalam hal ini, pesan sangat ditentukan oleh pengirim atau sumber pesan. Menurut model transmisi, komunikasi massa memiliki sifat yang dapat mengatur diri sendiri, self-regulation proses yang dipandu oleh kepentingan atau minat serta permintaan audiens yang diketahui dari seleksi dan respon yang ditunjukkan atas pesan yang ditawarkan media massa. Model transmisi lebih cocok diterapkan pada institusi sosial yang sudah lama berdiri seperti institusi pendidikan, agama, dan pemerintahan, serta cocok diterapkan pada kegiatan operasional media massa yang bersifat instruksional, informatif, atau tujuan-tujuan propaganda melalui media massa. Contoh lain adalah saat menonton siaran di televisi yang mampu menerima sinyal. Cara kerja kedua sistem tersebut menggunakan media transmisi. Media transmisi adalah suatu perantara atau media yang mampu membawa data dari pengirim ke penerima seperti yang disebutkan sebelumnya. Data seperti siaran dan konten di televisi berasal dari stasiun resmi dan dikirim ke penerima melalui sinyal analog atau digital. Sinyal tersebut merupakan media yang mampu melakukan transmisi data ke tujuan. Contoh lain adalah internet yang menggunakan frekuensi tertentu agar perangkat dapat terkoneksi lalu menerima data. Media seperti ini akan mengirim data sesuai permintaan. Umumnya, area jaringan lokal menggunakan gelombang sebagai media transmisi. Sebagai contoh, jika Anda sedang membuka berbagai video, data mengenai konten yang dimaksud segera dikirim dari server ke penerima. Lebar jangkauan yang digunakan oleh sinyal dalam transmisi media disebut dengan bandwidth yang diukur dalam satuan hertz. Oke, lanjut ke model ritual. Model ini disebut juga model komunikasi ekspresif karena menekankan pada kepuasan bagi pengirim dan penerima. Komunikasi ekspresif terkadang membutuhkan elemen yang bertujuan atau performance untuk dapat terjadinya proses komunikasi. Komunikasi ini hanya terjadi jika dapat kesamaan pemahaman dan emosi di antara para anggotanya. Komunikasi ritual kerap digunakan dalam kampanye komunikasi terencana, misalnya dalam bidang politik atau iklan, misalnya dalam menggunakan simbol-simbol tertentu. Model ritual memiliki peran menyatukan dan memobilisasi sentimen dan tindakan. Model komunikasi massa ritual lebih dapat menggambarkan unsur-unsur komunikasi yang terdapat pada kegiatan atau aktivitas seperti kesenian, drama, hiburan, dan berbagai kegiatan komunikasi massa yang banyak menggunakan bahasa lambang atau simbol. Model ritual atau ekspresif disebut ritual karena menurut Carey, komunikasi terkait dengan keinginan berbagai partisipasi, asosiasi, persahabatan, dan keyakinan umum. Pandangan ritual tidak diarahkan kepada perluasan pesan dalam ruang, tapi memelihara masyarakat dalam waktu, bukan perbuatan penamaan informasi, namun gambaran dapat berbagai keyakinan. Disebut model komunikasi ekspresif karena penekanan adalah juga kepada kepuasan hakiki atau intrinsik dari pengirim atau penerima pesan. Dalam komunikasi massa, ritual biasanya laten dan ambigus, tergantung pada pengertian atau asosiasi dan simbol-simbol yang tidak dipilih atau kemauan sendiri oleh partisipasi dalam komunikasi ini, namun langsung terjadi dalam kebudayaan. Media dan pesan biasanya sulit untuk dipisahkan. Dalam komunikasi ritual ini relevan tidak mengenal waktu atau perubahan. Contohnya dapat ditentukan dalam seni, agama, dan perayaan-perayaan atau festival publik.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.